Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan membuat doily berbentuk hati atau love seperti ini. Yang sudah saya buat ini menggunakan benang jahit 10 helai dan hakpen nomor 5/0. Nah, ini hasilnya dengan benang jahit 10 helai dan hakpen nomor 5. Kita ukur untuk lebarnya, yang paling lebar ini sekitar 22 cm ya. Sampai dengan 23 cm dari ujung piko sampai ujung piko. Kemudian kalau diukur bagian tingginya dari ujung sampai di bagian pertengahan ini sekitar 15 cm. Sedangkan kalau agak menyerong seperti ini dari ujung paling bawah ke bagian paling puncak sekitar 20 cm. Jadi dengan benang jahit 10 helai hasilnya cukup besar. Nah, nanti pada video saya akan mencontohkan menggunakan benang polyester D27. Ini warna salem ya, tanpa merek benangnya. Kemudian hakpennya saya pakai tulip nomor 6/0 atau 3,5 mm. Di sini untuk memotong benang saya siapkan korek api, kemudian saya juga menyiapkan stitch marker untuk membantu nanti dalam perajutan dan juga jarum tapestri untuk merapikan benang. Baik teman-teman, sekarang kita akan segera mulai membuat doily-nya. Kita awali dengan membuat 9 chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian buat slip stitch ke chain pertama untuk membentuk ring. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat 46 chain. 1, 2, 3, 4. Silahkan dilanjutkan dulu sampai 46. Ini saya baru buat 4, berarti kurang 42 chain lagi. Setelah selesai 46 chain, ini kita tandai ya dengan stitch marker chain ke 46 ini. Seperti ini dulu. Lalu kita buat 9 chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita buat slip stitch di stitch ke 46 ini yang sudah kita tandai. Di sini kita buat slip stitch. Oke, ini awalannya sudah terbentuk. Sekarang kita akan lanjut ke round 1. Di sini kita buat 3 slip stitch terlebih dahulu. Jadi buat slip stitchnya di chain yang ini tadi kan kita buat slip stitch pertama di chain ke 46, berarti yang di sini di 45, kemudian di 44, kemudian di 43. Seperti ini. Kemudian kita buat 19 DC di chain ini. Ini kita putar ya. Lanjut kita buat 19 DC. 1, 2, 3. Diteruskan dulu. Setelah selesai membuat 19 DC di chain yang di sini, kita akan membuat 3 DC di
3 chain yang tadi kita slip stitch ya. Jadi masing-masing kita isi dengan 1 DC. 1, 2, kemudian 3. Seperti ini. Kemudian kita buat 19 DC. Ini membuat DC-nya adalah pada chain yang di sini ya, yang belum dirajut ini. Jadi kita jangan melewatkan seperti ini ya, hasilnya nanti kurang bagus. Ya, jangan seperti ini, tapi kita lewatkan chain-chain ini perlahan-lahan saja. Perlahan-lahan saja, tidak perlu buru-buru ya. Yang penting totalnya adalah 19 DC. 1, 2, begitu. Silahkan dirajut dulu sampai dengan 19. Jadi ini tadi 19 di chain lingkaran, kemudian 3 DC di chain yang tadi membuat slip stitch, lalu 19 DC di chain yang sebelah sini ya, sepanjang chain ini dulu. Lalu setelah selesai membuat 19 DC-nya, kita buat 3 DC di satu chain. Jadi langsung di satu chain ini diisi dengan 3 DC. 1, 2, 3. Ini pengulangan yang pertama ya, 3 DC di satu chain, lalu berikutnya 3 DC di satu chain juga. 1, 2, kemudian 3. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan 22 DC. Jadi di setiap chain isi dengan 1 DC. Ya, sebanyak 22. Lanjutkan dulu sampai dengan membuat 22 DC-nya. DC ke 22 nanti pas persis di dekat dari chain yang kita bentuk lingkaran ini ya. Jadi kalau awalan teman-teman itu benar, maka tidak akan ada kekurangan chain ataupun kelebihan chain ya. Lalu sekarang kita buat 19 DC di dalam lingkaran ini. Silahkan dirajut dulu ya, dibuat 19 DC-nya. 1, 2. Setelah selesai membuat 19 DC, kita akan buat slip stitch untuk mengakhiri round 1 kita. Membuat slip stitchnya di mana? Kita akan buat slip stitch di bagian chain di sini ya. Jadi ini tingginya. Nah, seperti ini. Berarti kita buat slip stitchnya di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat 3 slip stitch di sini. 1. Sebentar, saya lepas dulu. Jadi di sini ya. 1. 2 dan 3. Lalu kita putar dan round 2. Jadi ya, 3 slip stitch di sini tadi itu mengawali untuk memindah awal round 2, lebih mudah untuk pengerjaannya ya. Jadi di sini round 2 kita buat pengulangan 1 DC ya, di stitch ini kita buat 1 DC, kemudian sebentar,
Jangan sampai ada yang terlewat ya teman-teman. Ya betul, ini adalah DC saya yang pertama ya. Jadi lebih baik memang diberi stitch marker untuk menandai stitch pertama di setiap roundnya ya. 1 DC, kemudian 2 chain, kemudian skip 1. Ulangi ini 8 kali. 1 DC, kemudian 2 chain, lalu skip 1. Begitu sampai 8 kali pengulangan. Setelah selesai 8 kali, kita lanjutkan dengan ini berarti ya 1 2 3 4 5 6 7 8 DC yang ke-8, chain 2, kemudian jangan lupa untuk tetap skip 1 ya di sini. Berarti di berikutnya sini mulai mengerjakan pengulangan 1 DC, kemudian 2 chain, skipnya adalah 2, 1 2. Berarti melanjutkan di sebelah sini. Untuk pola yang ini kita ulang sebanyak 9 kali. Jadi 1 DC, 2 chain, skip 2. Seperti itu sampai dengan 9 kali. 1 2 berarti di sebelahnya. Silahkan diteruskan dulu. Dan ini saya sudah di pengulangan yang ke-9 ya, DC, kemudian 2 chain, lalu skip 2 ya. Di stitch berikutnya kita buat 1 DC seperti ini, lalu 6 chain, 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita buat pengulangan 1 DC, 2 chain, skip 2. Di sini kita tidak perlu skip ya untuk melanjutkan ke pengulangan atau pola berikutnya ini. Jadi langsung di stitch sebelahnya ini kita memulai pengulangan yang pertama. 1 DC, 2 chain, lalu skip 2. 1 2. Berarti di stitch berikutnya. Ini adalah pengulangan yang kedua, 1 DC, 2 chain, lalu skip 2. Nah, seperti ini saja sampai dengan pengulangan yang ke-9. Ini saya sudah selesai ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 DC, 2 chain, kemudian berikutnya adalah skip 2 ya kalau pengulangan yang ke-9. Lalu di sini pola berikutnya adalah pengulangan 1 DC. Ini 1 DC-nya, 2 chain, lalu skip 1 ya. Jadi di stitch berikutnya kita mulai lagi. Nah, seperti ini. 2 chain, skip 1. Yang ini diulang 8 kali ya, teman-teman. Ini berarti saya sudah membuat 1 2, ini yang ketiga, skip 1. Ini yang keempat. Begitu. Lanjutkan sampai yang ke-8. Skip 1. Nih ya, setelah selesai pengulangan yang ke-8, DC, 2 chain, kemudian skip 1 ya. Sesuai. Di sini ada sisa 1 stitch yang ada stitch markernya. Nah, di sini kita buat 1 DC di stitch terakhir ini. Oke. Lalu kita buat slip stitch di sini ya, 1 2 3. Nah, seperti ini. Lalu buat slip stitch lagi untuk melanjutkan ke round 3. Kita putar. Untuk round 3
kita buat 1 DC pada stitch atau DC ini ya. Sini 1 DC. Pasang stitch marker. Kemudian kita buat 3 DC pada chain space. 1 2 3. Lakukan ini 8 kali. Ini adalah pengulangan pertama ya. 1 DC, kemudian 3 DC pada chain space. Nah, ini berikutnya 1 DC, kemudian 3 DC pada chain space. Ini pengulangan yang kedua. Silakan nanti dilakukan sampai dengan pengulangan yang ke-8. Setelah itu kita lanjutkan dengan membuat 1 DC, lalu 2 DC pada chain space. Ini diulang sebanyak 9 kali. Ini baru pengulangan yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan pengulangan yang kedua. 1 DC, kemudian 2 DC pada chain space. Silahkan dilanjutkan sampai dengan pengulangan yang ke-9. Setelah selesai pengulangan yang ke-9, posisinya adalah di sini ya. Kemudian melanjutkan, kita buat 1 DC pada stitch ini di sini. Lalu buat 12 DC pada chain space yang ini ya. Hanya di chain space ini membuat 12 DC. Setelah selesai 12 DC pada chain space, dilanjutkan dengan pengulangan 1 DC pada stitch, kemudian 2 DC pada chain space. Silahkan diulangi 9 kali ya. Ini baru pengulangan pertama, kemudian ini pengulangan yang kedua punya saya. Silahkan diteruskan sampai dengan pengulangan yang ke-9. Setelah selesai pengulangan yang ke-9, kita lanjutkan dengan pengulangan pola 1 DC, lalu 3 DC pada chain space. Diulang sebanyak 8 kali. Ini baru pengulangan pertama, lalu ini pengulangan yang kedua, 1 DC, kemudian 3 DC pada chain space. Silakan diteruskan sampai pengulangan yang ke-8. Setelah selesai pengulangan yang ke-8, kita buat 1 DC pada stitch terakhir di sini yang ada stitch markernya. Kemudian untuk mengakhiri round ini kita buat slip stitch pada bagian ini ya. Dihitung 1 2 3 sini. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita lanjut ke round berikutnya. Untuk round 4, kita awali dengan membuat 3 slip stitch di sini. 1 2, kemudian 3. Kemudian kita balik rajutan.
Buat 1 DC di DC yang pertama di sini, tadi DC terakhir ya, dari round sebelumnya. Silakan pasang stitch marker dulu untuk menandai. Kemudian dilanjutkan dengan 2 chain, skip 1. Ulang lagi, 1 DC, 2 chain, skip 1. Lakukan ini 16 kali. Nah, ini adalah pengulangan ketiga saya. 1 2 3. Lanjutkan sampai 16. Setelah selesai pengulangan yang ke-16, kita lanjutkan dengan membuat 1 DC, kemudian 2 chain, kemudian skip 2. Ini diulang 11 kali. Berarti ini adalah pengulangan kedua saya. 1 DC, 2 chain, skip 2. Lanjutkan sampai dengan pengulangan yang ke-11. Ini saya sudah sampai di pengulangan ke-11 saya ya. Jadi ini sudah membuat 1 DC, kemudian 2 chain, lalu kemudian skip 2. Berarti di stitch berikutnya di sini saya buat 1 DC, kemudian 5 chain. 1 2 3 4 5. Setelah itu buat pengulangan 1 DC, 2 chain, skip 2 sebanyak 11 kali. Jadi tidak perlu skip ya. Jadi di sini langsung di sebelahnya kita buat 1 DC, baru kemudian 2 chain, kemudian skip 2, 1 2. Nah, ini ada pengulangan pertama, lanjut ke pengulangan kedua yaitu 1 DC, 2 chain, kemudian skip 2, 1 2. Pengulangan yang ketiga. Nah, dan seterusnya sampai dengan pengulangan yang ke-11. Begitu ya, teman-teman. Lanjutkan dulu. Setelah selesai pengulangan ke-11, 1 DC, 2 chain ya, skip 2. Berikutnya di sini kita buat 1 DC, kemudian 2 chain, kemudian skipnya hanya 1. Ini kita lakukan 16 kali. Nah, ini saya berarti sudah mengerjakan pola yang pengulangan yang kedua. 1 DC, 2 chain, skip 1, 1 DC, 2 chain, skip 1, dan seterusnya sampai pengulangan yang ke-16. Setelah selesai pengulangan yang ke-16, di sini ya, 1 DC, 2 chain, skip 1. Berarti nanti di sini ada stitch terakhir, ini satu stitch terakhir yang ada stitch marker. Di sini kita buat 1 DC. Lalu setelah itu kita buat slip stitch di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti bagian ini tidak terpisah ya, maksudnya itu tidak terlepas begitu. Jadi dia akan kayak menyatu dengan bagian yang sebelah sini seperti ini. Nah, ini sampai dengan round 4 seperti ini. Tinggal beberapa round lagi. Untuk round 5 kita awali dengan membuat 3 slip stitch dulu. 1 2 3, kemudian putar. Lalu di sini kita buat 1 DC ke stitch pertama ini. Lalu setelah itu kita buat 2 DC pada chain space. Pola ini diulang 20
kali. Ini adalah baru pengulangan pertama. Lalu berikutnya pengulangan yang kedua, 1 DC, lalu 2 DC pada chain space. Silahkan diteruskan terlebih dahulu. Dan setelah selesai pengulangan yang ke-27, di sini kita lanjutkan dengan membuat 1 DC pada bagian ini. Sebentar, saya perbaiki, punya saya kurang pas DC-nya. Nah, seperti ini. Lalu kita buat 10 DC pada chain space ini. 10 DC ya. 1 2 3 dan ini sudah selesai DC ke-10. Dilanjutkan dengan pengulangan pola 1 DC di sini dan 2 DC di chain space. Diulang sebanyak 27 kali. Silahkan dibuat dulu sampai dengan pengulangan yang ke-27. 1 DC, lalu 2 DC pada chain space. Setelah selesai pengulangan yang ke-27, di sini akan ada sisa 1 stitch. Nah, di sini kita akan buat 1 DC. Lalu untuk mengakhiri kita buat slip stitch ke bagian ini ya, 1 2 3. Sini. Lalu lanjut ke round terakhir, yaitu round 6. Diawali dengan membuat 3 slip stitch di bagian ini, di chain-chain ini. 1 2, kemudian 3, lalu putar lanjutan. Kita buat pengulangan 1 DC, 1 chain, picot, 1 chain, kemudian skip 1 stitch. Jadi kita buat di sini 1 DC seperti ini, 1 chain, lalu buat picot. Di sini picotnya terdiri dari 3 chain. Nih, lalu buat slip stitch di chain ketiga dari hook. Yang di hook tidak dihitung. 1 2 3. Nah, menuruni ini. Kemudian tambah dengan 1 chain. Lalu skip 1 stitch dan buat lagi seperti sebelumnya ya. 1 DC, 1 chain, picot, 3 chain ini, kemudian buat slip stitchnya di chain ketiga, 1 2 3 di sini, lalu 1 chain, skip 1 stitch, skip 1 stitch ya. Lakukan ini 24 kali. Ini saya berarti pengulangan yang ketiga ya. Ini tadi 1 2 sudah selesai. Sekarang yang ketiga, 1 DC, 1 chain, picot, kemudian 1 chain. Jangan lupa untuk skip 1 ya. Lalu lanjut ke pengulangan berikutnya. Seperti itu diteruskan sampai dengan pengulangan yang ke-24. Skip 1. Ini setelah membuat yang ke-24 ya. Jangan lupa untuk tetap skip 1 dulu. Lalu di stitch berikutnya kita memulai pengulangan 1 DC, 1 chain, lalu picot dulu, 1 chain, kemudian skipnya 2.
1 2. Lalu buat pengulangan yang kedua seperti ini ya. 1 DC, 1 chain, kemudian piko, kemudian 1 chain, skipnya 2. Yang kali ini diulang sebanyak 12 kali seperti ini. Ini adalah pengulangan yang ketiga punya saya, dan dilanjutkan seterusnya ya. Jangan lupa skipnya kali ini 2. Oke, ini punya saya sudah di pengulangan yang ke-24. Jadi ini saya akan skip 2, lalu di sebelah sini ini saya buat 1 DC, kemudian 1 chain, piko, satu chain, kemudian skip 1 stitch. Kita buat di sebelahnya di sini 1 DC, 1 chain, piko, kemudian 1 chain. Lalu langsung buat di stitch sebelahnya tanpa ada skip ya. Berikutnya ini di sini 1 chain, lalu piko, lalu 1 chain. Setelah itu skip 1. Skip 1. Nah, di sini kita mulai membuat pengulangan 1 DC, 1 chain, kemudian piko, 1 2 3, kemudian 1 chain, skip 2, 1 2, lalu buat di stitch berikutnya. Ulangi ini sampai dengan pengulangan yang ke-12. Ini adalah pengulangan saya yang kedua. Seperti ini ya. Skip 2. Lanjut ke pengulangan ketiga dan seterusnya sampai ke-12. Setelah selesai pengulangan yang ke-12 ya. Jadi ini DC, piko, 1 chain, piko, 1 chain, skip 2 ya. Berikutnya di sini kita buat pengulangan 1 DC, 1 chain, piko, 1 2 3, buat slip stitch dulu. Kemudian 1 chain. Kali ini skipnya kita skip 1 stitch saja. Lalu lanjut di stitch berikutnya. Nah, ini nanti totalnya kita membuat sebenarnya adalah 24 kali ya. Tapi di beberapa stitch nantinya akan kita gabung dengan bagian yang sebelah sini, sehingga ini nanti lengkungan ini tidak terlepas atau terpisah ya, tapi mereka nanti akan tersambung ya di 4 titik ini. Ini dari paling bawah 1 2 3 4 5 6. Nah, dari yang ini. Jadi 1 2 ini nanti akan masih terpisah ya, terbebas. Sedangkan yang 1 2 3 4 ini nanti akan menyatu dengan yang sebelah sini. Nah, untuk penggabungannya ini bisa nanti langsung saat merajut, atau kalau mau selesaikan dulu membuat piko DC-nya ini sampai ujung ya, 24 kali. Ya, setelah itu baru digabungkan dengan jahit. Ya, jadi menggabungkannya belakangan. Bisa langsung sekaligus saat merajut, bisa juga belakangan. Nah, terserah teman-teman mau digabungnya saat apa gitu ya. Mana yang dirasa lebih mudah, mana yang dirasa lebih enak dipandang hasilnya begitu. Kalau mau saat merajut kita lakukan ini yang sebelah sini, ini barusan yang 1 DC, 1 chain piko, 1 chain, skip 1 hanya 18 kali dulu. Baru setelah itu menggabungkan bagian piko-pikonya ya.
Atau kalau tidak mau susah, tidak mau memikirkan itu, langsung aja buat dulu 24 ya. Nanti baru dijahit secara manual, secara terpisah belakangan itu 4 stitch ini saja. Berarti dari bawah adalah stitch ketiga, 4, 5, 6. 4 titik ini yang digabungkan. Jadi silahkan dilanjutkan dulu ini merajutnya. Ini skip 1, lanjutkan di sebelah sininya. 1 DC, 1 chain, piko, 1 chain, skip 1, dan seterusnya ya teman-teman. Di sini saya buat sampai dengan pengulangan yang ke-18 ya, karena saya akan tunjukkan penggabungannya dengan rajut ya. Setelah pengulangan yang ke-18 nih 1 DC, 1 chain piko, 1 chain, kemudian kita skip 1 ya. Buat di sebelahnya di sini. 1 DC, 1 chain. Kalau untuk membuat piko biasanya membuat 3 chain ya. Di sini kita buat dulu 1 2, stop dulu ya, lepas. Kemudian kita posisikan, nah seperti ini, posisikan yang sebelah kiri, yang kita rajut di sebelah kanan, yang di sebelah kiri hitung dari bawah 1 2 3 4 5 6. Nah kita akan gabungkan dengan pikonya yang ke-6 ini ya. Jadi di sebelah sini. Ini dari arah depan begini. Kita akan tarik rajutan kita ini. Nah, seperti ini. Lalu lanjut membuat 1 chain dan buat slip stitch ke chain kedua dari bawah ya. Ini DC nya chain 1, chain yang kedua ya. Lalu buat 1 chain, lalu kita skip 1 stitch buat 1 DC. Ulangi seperti barusan, 1 2 3 ya. Ini 1 chain, lalu ini 2 untuk yang piko maksudnya ya. Kemudian arahkan lagi seperti ini. Ini di stitch ke-5 sekarang ya. 1 2 3 4 5. Yang ini dari atas seperti ini, kita buka dulu bagian pikonya. Nah, di sini masukkan, lalu kait loop kita ini ya. Ups, terlepas punya saya. Nah, seperti ini. Baru kemudian kita merajut dengan loop ini, buat 1 chain, kemudian buat slip stitch di chain kedua dari bawah, 1 2. Bentuk pikonya untuk yang bagian ini sudah ya. Kita anggap sudah selesai di sini. Lalu buat 1 chain ya, sesuai pola. Lalu skip 1. Buat 1 DC di stitch berikutnya. Ini lakukan 4 kali ya, seperti ini. Ini kita sudah menggabung 2. Gabung 2, berarti ini yang ketiga akan kita lakukan, lalu keempat ya. Baru kemudian buat 2
pengulangan seperti biasa itu tidak digabung ya. Yang dua terakhir dia terbebas dari penggabungan. Ini ya, punya saya sudah selesai penggabungannya 4 stitch ya. Kemudian di sini ada 2 yang terpisah, ini pengulangan yang terakhir ya, skip 1 masih. Lalu kita buat 1 DC pada stitch paling akhir. Stitch yang tadi ada stitch markernya. Nah, ini lalu untuk mengakhiri kita buat slip stitch 1 2 3 di sini. Dan ini adalah akhir dari perajutan kita ya, teman-teman. Nah, sudah seperti ini. Untuk pengaman bisa tambah dengan 1 chain, baru kemudian potong benang. Ekor benang bisa dirapikan dengan diselip-selipkan menggunakan hakpen atau bisa juga dengan jarum tapestri ya. Ini bagian ini kita masukkan dulu. Kalau teman-teman ada, silahkan pakai jarum tapestri yang ujungnya tumpul sehingga tidak merusak helaian benang. Nah, seperti ini. Nanti tinggal dipotong aja. Begitu juga dengan yang sebelah ini ya. Ini juga dirapikan. Dan seperti inilah hasilnya. Ini tampak belakang tadi setelah saya rapikan ekor benangnya. Seperti ini. Kemudian ini tampak depan. Tidak ada perbedaan ya untuk bentuknya. Nah, ini ukurannya setelah selesai jadinya adalah tingginya kalau dari ujung sampai di tengah sini ini kurang lebih 20 cm ya, dari ujung piko sampai sini. Kemudian kalau agak menyerong ini yang paling tinggi sampai puncaknya adalah sampai 27 cm. Sedangkan lebarnya untuk bagian yang paling lebar ini ,30 cm. Jadi cukup besar ya teman-teman bila menggunakan benang polyester di 27 dengan hakpen nomor 6 yang seperti barusan saya buat. Kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya ini yang menggunakan benang jahit 10 ply ya. Jadi memang signifikan sekali ya perbedaan ukurannya seperti ini, walaupun dengan pola yang sama. Benang dan hakpen sangat mempengaruhi hasil akhirnya. Baik teman-teman, seperti inilah doily bentuk hati kita. Terima kasih sudah menonton dan membuat doilinya bersama saya hingga selesai. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya teman-teman.